Seri Orang Kudus ke-28. Santo Alexander I, Paus dan Martir. Saya, Alexander. Saya adalah Paus ke-6 Gereja Katolik yang menjadi Paus pada abad kedua. Saya adalah orang yang mengenalkan tradisi pemberkatan rumah untuk pertama kali. Orang mengenal saya sebagai Paus Alexander ke-1 atau Santo Alexander ke-1. Begini kisah saya lahir di Roma, Italia di Kekaisaran Romawi pada tahun 75. Saya adalah seorang Romawi sejak lahir dan menjadi Paus pada usia 29 tahun. Saya memimpin tahta suci dari tahun 107 sampai dengan 115, saat pemerintahan Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Trajanus. Saya dikenal karena mengesahkan praktek pemberkatan rumah dengan air suci. Saya mulai mencampurkan sedikit air dengan garam yang saya namai dengan air suci dan menggunakan air suci tersebut untuk memberkati rumah umat saya. Pemercikan air suci, disertai dengan kata-kata atau doa dari seorang paus atau imam, akan memberkati bangunan tersebut dan menjaganya tetap aman dari kekuatan jahat. Saya juga yang memerintahkan agar anggur yang dipakai dalam perayaan Ekaristi, dicampur sedikit dengan air, sebagai lambang darah dan air yang keluar dari lambung Yesus saat ditikam tombak di atas salib. Saya banyak mempertobatkan orang-orang untuk berpindah agama menjadi Kristen. Salah satunya adalah seorang bangsawan Romawi yang bernama Herme yang berpindah agama menjadi Kristen, bersama dengan seluruh anggota rumah tangganya, yang berjumlah 1.500 jiwa. Pada suatu ketika sedang terjadi perselisihan di Roma dan sebagian masyarakatnya tidak lagi mengikuti ajaran Kristen. Para penganut agama Kristen ditangkap dan dimasukkan ke penjara, termasuk saya dan Herme. Kami berada di penjara terpisah dengan jarak yang cukup jauh dan dibelenggu serta dijaga dengan baik. Sipir penjara yang bernama Quirinus telah berusaha untuk mengembalikan Herme ke dewa-dewa berhala, namun gagal. Tetapi Quirinus berjanji untuk menjadi seorang Kristen jika Herme dapat membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Herme kemudian menjelaskan bahwa saya dapat memberikan argumen yang lebih baik daripada dirinya. Herme berulang kali meminta untuk mengunjungi penjara saya. Pada awalnya, Quirinus menyetujui hal ini, tetapi setelah beberapa saat dia menjadi marah, yakin bahwa kunjungan ini adalah perjalanan yang sembrono. Kemudian Quirinus memperketat penjagaan di kedua tempat tersebut, sehingga saya dan Herme tidak bisa berkomunikasi. Malam itu Herme berdoa, dan seorang malaikat lalu muncul di hadapan saya dan melepaskan rantai serta membawa saya ke sel penjara Herme. Keesokan paginya Quirinus datang ke sel Herme seperti biasa, dan dia terkejut menemukan kami di dalam. Hatinya sekarang terbuka terhadap apa yang kami katakan dan dia tinggal serta berbicara dengan kami untuk sementara waktu. Lalu Herme bercerita tentang bagaimana putranya dihidupkan kembali oleh saya, dengan bantuan Tuhan. Mendengar hal tersebut, Quirinus mengatakan bahwa putrinya yang bernama Balbina, menderita penyakit gondong yang besar, dan jika saya dapat menyembuhkannya, maka dia akan percaya dan menjadi seorang Kristen. Saya memintanya untuk membawa putrinya ke sel penjara saya. Lalu Quirinus bertanya, bagaimana putriku bisa menemukanmu di sana, padahal kamu di sini bersama Herme? Lalu saya katakan, dia yang membawaku ke sini, juga akan membawaku kembali. Merujuk pada sosok malaikat yang telah mengantarkan saya ke sel Herme secara ajaib. Akhirnya Quirinus segera kembali ke rumah dan membawa putrinya ke penjara tempat dia semula mengurung saya. Di sana, mereka menemukan saya yang dengan sabar menunggu mereka datang, sedang terbelenggu erat rantai seperti sebelumnya. Melihat ini, mereka berlutut di hadapan saya dengan hormat. Penuh pengabdian, Balbina mulai mencium mata rantai yang membelenggu saya. Namun saya berkata kepadanya, jangan mencium rantai ini, tetapi keluarlah dan temukan rantai Santo Petrus, begitu kamu menemukannya. Ciumlah dengan penuh pengabdian dan kamu akan segera sembuh. Mengetahui di mana Petrus ditahan sebelum kemartirannya, Quirinus segera melompat dan membawa Balbina bersamanya. Ketika menemukan rantai Santo Petrus dan menciumnya, dengan segera Balbina sembuh. Setelahnya Quirinus meminta saya untuk membaptisnya bersama istri dan putrinya Balbina. Selang beberapa lama, Quirinus akhirnya menjadi martir setelah disiksa sebelum dipenggal karena menjadi Kristen, dan meminta pengampunan serta pembebasan untuk saya dan Herme. Balbina setelah menolak dinikahkan beberapa kali untuk menjaga kaul kemurniannya,
akhirnya menjadi biarawati pertapa sampai pada kematiannya. Keduanya kelak dikenal sebagai Santo Quirinus dari Neus dan Balbina sang perawan atau Santa Balbina. Saya meninggal pada 3 Mei 115. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Ortodoks yang diperingati setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya. Santo Alexander I, doakanlah kami.